Oke, selamat pagi, selamat siang semuanya teman-teman semua. Hari ini kita akan mempelajari materi terkait dengan perulangan atau looping. Nah, sebelum saya mau masuk ke programnya, apa itu perulangan atau looping? Perulangan atau looping itu ketika kita menginputkan sesuatu, kemudian kita ingin mengulang beberapa kali. Itu di pemrograman ini tidak harus menggunakan misalkan nih saya ingin mencetak nama saya sebanyak 10 kali. Kan tidak mungkin kita check out sebanyak 10 kali kalau menggunakan bahasa C atau C++. Kemudian di sini saya kasih tutorial atau cara-cara menggunakan perulangan tanpa harus kita mengoutputkan sebanyak berapa kali. Ya mungkin kalau 10 kali mungkin masih bisa di kopas sebanyak 10 kali ya. Coba kalau 1000 kali. Coba kalau 10.000 kali. Nah, itu kan juga pasti memerlukan yang namanya apa namanya? Perulangan. Nah, cara membuat perulangan bagaimana sih? Oke, sekarang kita buat dulu file new project, kemudian sama seperti dulu ya, console application. Kita buat next. Nah, di sini kita next lagi, misalkan perulangan. Perulangan. Saya simpan di folder ini dasar pemrograman ya. Kemudian kita klik next. Ini di finish. Kemudian nanti muncul di sini. Nah, ini kita enter ke bawah dulu. Di dalam sebuah perulangan, minimal kita membutuhkan satu variabel perulangannya untuk mengcounter. Nah, misalkan saya buat variabel integer i untuk mengulang. Nah, kemudian saya ingin mengulang apa ya yang ingin diulang ya. Misalkan saya ingin mengulang nama saya sebanyak 10 kali misalkan. Berarti di sini saya buat misalkan perulangan itu ada tiga coding. Yang pertama menggunakan for, yang kedua menggunakan while, yang ketiga menggunakan do while. Ketika kita menggunakan for, itu harus mempunyai nilai awal dan nilai akhir. Dan perulangan tersebut berakhir di nilai akhir dengan counternya yaitu tergantung dengan posisi yang dibuat di counter tersebut. Sedangkan kita menggunakan do while, berarti aplikasi tersebut bisa berulang-ulang secara terus-menerus hingga while-nya tercapai. Kemudian, jika while itu juga hampir sama dengan do while, bisa berulang-ulang terus, tetapi dia terbatas. Jadi tidak bisa mengulang beberapa kali. Juga sama sampai dengan batasnya while itu berakhir. Nah, di sini saya ingin menggunakan perulangan menggunakan for untuk mencetak nama saya. Berarti misalkan saya buat for, kemudian i sama dengan 0. Itu sebagai initial state atau nilai awal, di mana i itu sama dengan 0. Kemudian titik koma, i kurang dari misalkan saya ingin mencetak nama saya sebanyak 10 kali, berarti kurang dari 10. Mengapa kok kurang dari 10? Karena nilai awalnya adalah 0. Kemudian counternya itu adalah i++. Ini merupakan counter, berarti dia akan mencetak bertambah satu, bertambah satu, bertambah satu secara terus menerus. Kemudian kita enter, kita kurung rawal. Ya, ini tadi saya delete dulu. Nah, di sini saya ingin membuat cout. Kemudian apa nih yang saya cout? Misalkan nama saya ya. Oke, misalkan seperti ini. Apa jadinya ketika saya ingin mengkompil langsung? Perhatikan, ini masih ada kurang titik koma. Kesalahan sepele seperti ini banyak terjadi di mahasiswa. Jadi misalkan nih, oh ternyata kita lihat ada merah-merahnya. Kemudian kita cek di sini expected tanda titik koma di sini ya, yang merah nih ya. Nah di sini tadi berarti masih kurang titik koma. Jangan panik kalau sudah seperti ini, ya tinggal kita kasih titik koma. Selesai, kita running kembali. Nah di sini ada tanda yang belum dimasukkan. Cout itu kita menggunakan seperti ini. Nah, terus ini di delete, ini di delete. Nah, seperti itu. Kita coba lagi.
Oh, ternyata berhasil. Lihatlah apa yang terjadi. Kok kurang rapi ya? Kok ke kanan terus? Bagaimana cara kita supaya bisa turun ke bawah? Kita tinggal dikasih backslash n. Kita coba lagi. Nah, sudah rapi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Coba kita ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 nama yang saya cetak. Padahal checkout-nya saya cuma men-checkout-kan satu kali saja. Mau dikasih 1000 atau 100 juga kita bisa tinggal kita tambahkan sampai 100. Kita tinggal checkout. Kemudian sudah ada sampai 100 kali nih, sampai ke atas nih. Ini kita scroll dari atas ke bawah. Pastinya ada 100 kali ya. Ya, kalau tidak percaya mungkin bisa dihitung sendiri ya. Pastinya program sudah betul. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ingin mencetaknya sebuah angka? Ini saya kembalikan dulu ke 10. Saya ingin mencetaknya sebuah angka, maka kita buat angka. Variabel angkanya apa? Misalkan saya buat i. Nah, kemudian saya running. Lihatlah, 0, 1, 2, 3, sampai 9. Kemudian, kalau ingin saya spasi, atau mungkin saya turunkan ke bawah, tinggal kita buat checkout lagi, tetapi dalam satu baris, di baris ke-11, kemudian kita kasih petik, backslash n, petik tutup. Seperti ini. Oke, sekarang sudah tampil 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pak, itu kan 0 sampai 9. Bagaimana kalau 1 sampai 10? Ya tinggal nilai awalnya dibuat 1. Ini dibuat kurang dari sama dengan. Nah, kenapa kok kurang dari sama dengan? Di dalam kurang dari sama dengan, itu artinya adalah i kurang dari sama dengan 10. Berarti 10-nya itu juga termasuk bagian dari nilai yang akan dicetak. Kalau sama dengannya hilang, maka kurang dari 10 berarti 10-nya tidak termasuk. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kalau seperti ini kita tinggal cetak lagi. Oke, ini 1 sampai dengan 10. Kalau mau 1 sampai 100 pun juga bisa, 1 sampai 100 seperti ini. Nah, ini 1 sampai 100 ya ini ya. Angkanya sudah lengkap ya ini ya. Oke. Seperti itu kira-kira gambaran mencetak sebuah angka. Pak, kalau saya ingin mencetaknya angka ganjil atau genap dimulai dari 1 sampai 100, kira-kira gimana? Berarti kalau ingin mencetak genap atau mencetak ganjil dulu nih, mencetak ganjil, maka ini dibuat plus sama dengan 2. Artinya apa? Plus sama dengan 2 itu menggunakan counter. Counternya adalah bertambah 2. Kita coba lihat. Nih, yang ganjil nih berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya hingga terakhir 97, 99 ya. Oke, ini mencetak ganjil dari 1 sampai dengan 100. Jika mempunyai batas awal dan batas akhir. Kemudian jika mencetak genap, seperti apa? Berarti ini tinggal dimulai dari 2. Kemudian nilainya tetap 100. Kita running seperti ini. Kita lihat ada 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya hingga terakhir itu 96, 98, 100. Oke. Itu kalau kita masih menggunakan dasar. Gimana kalau tetap nilainya dari awal 0, tetapi ingin mencetak bilangan genap? Berarti ini saya buat plus-plus lagi. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya kondisi atau if. If, misalkan nih, i persen 2, masih ingat ya, persen 2 itu digunakan untuk modulus. Berarti sama dengan 0, berarti artinya dia ganjil, dia genap ya. Maka di dalamnya, cout-nya adalah cout i kemudian petik backslash n. Seperti ini. Kita coba lihat. Nah, ini tadi kalau kita menggunakan rumus kondisi. Jadi,
ketika kita for-nya itu dimulai dari 0 sampai 100, kita mencetak nilai bilangan genap di sini, berarti menggunakan kondisi ini. Kalau ganjil berarti ini yang diganti menjadi 1. Berarti ini diganti 1, saya cetak genap atau cetak ganjilnya ya. Oke, sudah. Kalau kelipatan 3, berarti mencetak bilangan kelipatan 3, berarti ini saya buat 0 lagi. Ini tinggal saya buat 3. Oke, seperti ini, saya cetak lagi. Pasti kelipatan 3, 0, 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan nih, cetak kelipatan 3 atau kelipatan 5. Berarti di sini kita kasih operator lagi, yaitu menggunakan tanda atau. Atau itu tandanya seperti ini ya. Itu biasanya letaknya di keyboard itu di bawahnya backspace. Kemudian saya lanjutkan I persen 5 sama dengan 0. Berarti artinya apa? Bilangan yang kelipatan 3 atau kelipatan 5 itu bisa dicetak. Ingat, operatornya atau, berarti salah satu terpenuhi, berarti sudah bisa dicetak. Oke, kita coba dari atas dulu. 3 bisa 0 pasti bisa dibagi semua ya. 3 bisa dibagi 3 atau 5 bisa. 5 juga bisa dibagi 3 atau 5 bisa. 6, 9, 10, 12, 15, 18, dan seterusnya ya. Oke. Sampai sekarang pembuatan perulangan yang di dalamnya itu sudah ada nama kondisinya. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bagaimana cara membuat sebuah perulangan. Oke, kemudian kalau nanti suatu saat nanti ada perulangan, soal perulangan, kemudian di dalamnya juga ada if, silakan bisa menggunakan seperti ini. Nah, untuk materi perulangan sudah ada di kulino masing-masing, silakan bisa dicek. Nah, dari sini kita bisa menggunakan perulangan. Kemudian nanti pertemuan minggu berikutnya itu nanti kita bisa mengulas perulangan bersarang. Nah, dari sini ada using namespace std dan seterusnya, itu kan sudah pernah diajarkan di pertemuan awal ya, atau pertemuan pertama. Oke, kira-kira dari sini semua sudah paham ya, atau sudah jelas ya? Nanti jika ada yang belum jelas, bisa dikonsultasikan atau bisa ditanyakan melalui grup, forum, atau ke chat di grup WA. Oke, itu kita menggunakan perulangan, tetapi hanya masih single perulangan, atau belum menggunakan perulangan bersarang. Nah, ini ketika kita menggunakan for, dimulai dari 0, nilai batasnya adalah 100, counternya adalah 1. Plus itu maksudnya adalah plus sama dengan 1, itu sama. Kalau plus sama dengan 2 berarti counternya nanti 2. Jadi seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian dulu. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang baru, yaitu perulangan bersarang. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi.